Baik, selamat pagi dok. Kami dari SGDA 2 pada hari ini akan mempresentasikan mengenai akalasia. Di sini ada anggota-anggota dari SGDA 2, ada Krisanti Valentin, kemudian Made Gita, ada Maditya Sabirama, kemudian saya sendiri Sila, ada Diah, kemudian Putu Indrayani, kemudian ada Rafa Jaka Pramana, ada Pandey Nyoman Anila Putri, kemudian ada Ayu Gita Widyaswari, ada Astri Regita, Monica Uga, dan juga yang terakhir Sarah Rusdita. Daftar isi dari presentasi kami hari ini adalah latar belakang, tujuan dan manfaat, definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, penata laksaan, pencegahan, komplikasi, prognosis, dan juga kesimpulan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Jadi akalasia adalah kelainan neurodegeneratif pada fungsi dari otot ataupun syaraf pada esofagus. Jadi kelainan ini akan menyebabkan kelemahan pada peristaltik esofagus dan kegagalan relaksasi pada lower esophageal sphincter yang akan menyebabkan makanan akan sulit untuk masuk ke gaster. Nah, untuk penyakit ini sendiri sebenarnya belum diketahui pasti penyebabnya, tapi untuk bukti terbaru itu memberitahu bahwa kemungkinan penyebab dari kelainan ini bisa terjadi karena reaksi autoimun yang dipicu dari infeksi virus yang menyebabkan proses inflamasi dan gangguan neuron. Lalu pada awal 1679, Thomas Willis pertama kali mendeskripsikan terkait akalasia ini dengan kasus kontraksi spastis kardia atau kardiospasme. Barulah pada tahun 1927, Hertz mengetahui bahwa akalasia itu merupakan kelainan pada neuromuskuler yang disertai dengan tidak adanya relaksasi sphincter esofagus bagian bawah. Nah, lalu akalasia ini untuk saat ini dipandang sebagai penyakit yang langka, di mana kejadiannya itu secara global itu bervariasi, dimulai dari 0,03 hingga 1,63 per 100.000 orang tiap tahunnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami mengangkat judul akalasia untuk mengetahui lebih lanjut terkait penyakit ini. Next. Ada juga tujuan dan manfaat dari student project kami ini. Yang pertama yaitu tujuan dari penulisan student project ini yaitu mengetahui definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, diagnosis, diferensial diagnosis, komplikasi dan prognosis, dan juga treatment apa saja yang dapat diberikan untuk akalasia ini. Kemudian ada manfaat. Pembuatan student project ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang pertama untuk pembaca, yaitu menambah wawasan mengenai akalasia, mulai dari definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, diagnosis, komplikasi, pemeriksaan penunjang, diferensial diagnosis, dan juga pengobatan dari akalasia ini. Dan untuk penulis, yaitu menambah wawasan dan pemahaman penulisan mengenai akalasia, serta melatih kemampuan penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai akalasia. Akalasia merupakan kondisi yang relatif jarang dan kelainan langka dan menyerang individu dari jenis kelamin dan segala usia yang membuat makanan dan cairan sulit keluar dari kerongkongan ke dalam perut. Akalasia ini adalah gangguan atau kelainan motilitas primer esofagus di mana relaksasi pada sfinkter esofagus pada bagian bawah atau los tidak mencukupi dan tidak ada gerakan peristaltik yang menyebabkan makanan yang tertelan bersifat statis. Hal ini terjadi akibat dari hancurnya neuron enterik yang merupakan saraf pada kerongkongan dan mengendalikan los dan otot tubuh esofagus. Hancurnya neuron enterik ini belum diketahui penyebabnya, sehingga etiologi dari kelainan ini pun belum diketahui. Hasil kelainan dari karakteristik diagnostik akalasia termasuk hilangnya peristaltik esofagus dan kegagalan relaksasi sfinkter esofagus pada bagian bawah, terutama selama menelan. Akalasia ini juga dapat menyebabkan gejala-gejala lainnya seperti disfagia esofagus, regurgitasi, nyeri dada, atau penurunan berat badan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan epidemiologi dari akalasia. Jadi, angka kejadian tahunan dari akalasia diperkirakan terjadi pada 1 dari 100.000 orang di dunia, dengan prevalensi keseluruhan 9-10 orang dalam 100.000 orang. Dari penelitian yang sebagian besar datanya diperoleh dari populasi barat, ditemukan bahwa frekuensi rawat inap pada pasien akalasia meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
Insiden puncak terjadi pada orang-orang dengan usia di atas 65 tahun, dan insiden pada pasien dengan usia di atas 85 tahun adalah 37 dari 100.000 orang. Insiden akalasia memiliki perbandingan yang sama antara pria dan wanita, serta bisa terjadi pada orang dewasa dari semua kelompok usia. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari akalasia. Studi mengenai etiologi akalasia ini sebenarnya masih belum jelas. Akalasia ini merupakan penyakit tunggal atau sindroma, tapi terdapat beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab dari penyakit akalasia. Nah, faktor tersebut terbagi menjadi 3, antaranya ada viral etiologi, autoimun etiologi, dan genetik etiologi. Untuk viral etiologi ini biasanya akalasia ini disebabkan karena adanya virus ASP1, di mana virus ASP ini memiliki massa laten yang dapat menyebabkan aktivasi persisten dari imun dan kerusakan pada neuron esofagus. Kemudian untuk virus kedua ada varicella zoster, di mana virus ini berkembang dan persisten pada mesenteric plexus. Dan yang kedua ada autoimun etiologi. Nah, autoimun etiologi ini didukung oleh tiga bukti, di mana bukti yang pertama itu sering adanya hubungan antara akalasia dengan gangguan autoimun. Jadi biasanya di mana pasien yang menderita gangguan autoimun itu lebih rentan terkena akalasia dibandingkan yang tidak memiliki gangguan autoimun. Kemudian bukti kedua adanya infiltrat inflamasi yang terdiri dari sel T dan eosinofil yang ada di mesenteric plexus. Mungkin kurang lebih sama dengan viral etiologi tadi, di mana pada virus varicella zoster yang juga menyerang pada mesenteric plexus. Kemudian bukti yang ketiga, adanya spesifik autoantibody yang dapat berhubungan dengan adanya kerusakan saraf. Kemudian yang terakhir ada genetik etiologi, di mana abnormalitas gen ini bisa menjadi suatu faktor predisposisi dari perkembangan akalasia. Hal ini berhubungan dengan adanya pengurangan gen, di mana ada atau gen deletion dan polymorphism. Contohnya Down syndrome. Jadi untuk penyakit Down syndrome dan akalasia ini kan tergolong langka, tergolong susah lah ditemukan di masyarakat. Cuman hanya saja penyakit Down syndrome ini biasanya berbarengan terjadi dengan penyakit akalasia. Makanya di sini dikatakan bisa suatu penyebab dari penyakit akalasia itu sendiri. Mungkin sekian untuk etiologi, lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari penyakit akalasia. Jadi pada awalnya aktivitas peristaltik serta aktivitas relaksasi pada lower esophageal sphincter itu diatur oleh mesenteric plexus. Mesenteric plexus ini sendiri dibedakan menjadi 2 jenis postganglionic neuron. Yang pertama itu adalah excitatory cholinergic neuron yang melepaskan asetilkolin, dan yang kedua adalah inhibitory nitrinergic neuron yang dimana itu melepaskan neurotransmitter berupa nitritoksida dan juga FIP atau vasoactive intestinal peptida. Nah, apabila terjadi faktor-faktor pemicu seperti terdapat infeksi, kemudian proses neurodegeneratif, kemudian autoimun, dan juga terdapat genetic susceptibility, maka ini akan berakibat pada terjadinya proses neurodegenerasi pada mesenteric plexus. Proses neurodegenerasi ini akan berakibat juga pada penurunan neurotransmitter inhibitor, yaitu pada NO atau nitric oxide dan juga FIP atau vasoactive intestinal peptide. Penurunan pada neurotransmitter inhibitor ini akan bermanifestasi pada gangguan aktivitas peristaltik dan juga gangguan relaksasi pada lower esophageal sphincter. Selanjutnya saya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis dari penyakit akalasia. Nah, manifestasi klinisnya itu terdiri dari disfagia makanan padat dan cair yang diikuti oleh regurgitasi, nyeri dada, mual, muntah, dan batuk. Penyakit akalasia dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan motilitasnya. Yang pertama itu hipermotil, yaitu akalasia yang kuat dengan gejala disfagia, nyeri, dan regurgitasi. Yang kedua hipomotil, yaitu akalasia dengan disfagia, nyeri, dan regurgitasi.
Terus yang ketiga itu amotile, yaitu akalasia dan dysfagia dan regurgitasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu esofagografi yang digunakan untuk menunjukkan adanya pelebaran atau pembesaran pada esofagus serta apakah barium dapat dikosongkan dengan baik dalam perut. Yang kedua, endoskopi digunakan untuk melihat apakah ada masalah lain yang mungkin menyebabkan esofagus yang menyempit. Yang ketiga itu ada manometri, tes yang digunakan untuk mendiagnosis akalasia dengan cara memasukkan sebuah tabung tipis melalui hidung ke perut penderita dan menyebabkan tekanan di esofagus dan sphincter akan terekam saat meminum air dan tabung akan ditarik perlahan guna menunjukkan apakah penderita mengalami akalasia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Indrayani, absen 6. Selanjutnya adalah diagnosis banding. Diagnosis banding utama dari achalasia yaitu gastroesophageal reflux disease atau yang biasa disebut dengan sindrom reflux asam lambung serta dyspepsia. Hal ini disebabkan karena keluhan dari kedua sindrom tersebut memiliki kemiripan dengan keluhan achalasia. Di antaranya seperti regurgitasi makanan, nyeri pada dada, serta juga sensasi terbakar pada dada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah penata laksanaan, di mana terdapat 4 opsi, yaitu yang pertama, terapi farmakologis dengan menggunakan obat yang bersifat calcium channel blocker dan long-acting nitrates. Lalu yang kedua, dengan menggunakan endoskopik, di mana ini menggunakan endoscopic botulinum toxin injection ke LES atau lower esophageal sphincter. Lalu opsi yang ketiga yaitu menggunakan dilatasi pneumatik, di mana ini menggunakan balon polietilen berukuran bergradasi yang dilatasi secara intraluminous, serta ini balonnya ini memiliki diameter 3,0, 3,5, dan 4,0. Opsi yang terakhir yaitu dengan melakukan pembedahan, di mana ini pada kondisi tertentu memungkinkan untuk melakukan intervensi bedah seperti myotomi dan esofagektomi. Keberhasilan terapeutik ini sendiri ditentukan oleh pengurangan derajat keparahan seperti yang dilaporkan oleh pasien. Untuk efek ini dapat digunakan dengan sistem penilaian yang sederhana, yaitu dengan mengukur tingkat keparahan gejala sebelum dan sesudah perawatan. Dan sistem penilaian ini disebut dengan skor Eckhart, di mana sistem penilaian ini akan memperhitungkan masing-masing frekuensi dari 4 gejala utama akalasia, yaitu dysphagia, lalu ada regurgitasi, lalu ada nyeri retrosternal, dan penurunan berat badan. Baik, selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pencegahan dari akalasia. Jadi hingga saat ini metode untuk pencegahan dari akalasia ini belum ditemukan secara pasti. Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa terjadinya akalasia ini memiliki keterlibatan dengan adanya degenerasi dari plexus mesentericus serta adanya kelainan pada serabut saraf di esofagus. Tetapi teori-teori lain terus bermunculan dari mulainya kemunculan karena ada autoimun atau kecenderungan genetik, hingga hal itu membuat kesulitan untuk menentukan bagaimana sebenarnya etiologi dari penyakit ini dan belum bisa menentukan bagaimana pencegahan yang tepat untuk akalasia ini sendiri. Nah, adapun hingga saat ini perubahan pola hidup dianggap sebagai pencegahan sekunder yang dapat mencegah atau meringankan akalasia ini, misalnya adalah dengan makan perlahan dan minum banyak air, kemudian menghindari makan atau mengkonsumsi makanan berat ketika mendekati waktu tidur, kemudian bisa juga dengan dilakukan tidur dengan posisi kepala yang diletakkan lebih tinggi dari badan, menghindari makanan yang terbuat dari tomat, jeruk, coklat, alkohol, serta kafein, dan menggunakan proton pump inhibitors setelah tindakan operasi yang bertujuan untuk menghambat sekresi asam lambung serta mencegah terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh reflux. Baik, sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait komplikasi. Di mana komplikasi yang dapat disebabkan oleh akalasia, yakni yang pertama, adanya perforasi esofagus. Di mana perforasi esofagus ini diakibatkan oleh dilatasi pneumatik. Dilatasi pneumatik ini sudah kita ketahui digunakan sebagai salah satu treatment dari akalasia. Dilatasi pneumatik ini mampu membawa resiko perforasi esofagus yang signifikan. Oleh sebab itu, biasanya dilakukan informed consent kepada pasien sebelum dilakukan dilatasi pneumatik dengan menekankan risiko dari perforasi ini. Kemudian yang kedua, terjadinya reflux gastroesofagus diakibatkan oleh myotomi Heller dan fundoaplikasi parsial yang dilakukan dari dada secara torakoskopi. Secara signifikan juga dapat menyebabkan terjadinya reflux gastroesofagus. Kemudian yang ketiga, terjadinya gejala rekuren. Gejala rekuren ini yang paling sering terjadi setelah dilakukannya pengobatan dari akalasia, yakni disfagia dan regurgitasi, di mana ini dapat timbul setelah gangguan yang tidak memadai pada sphincter esofagus bagian bawah akibat dari myotomi yang tidak lengkap atau gangguan sphincter yang tidak lengkap setelah dilakukannya dilatasi pneumatik. Kemudian yang berikutnya yaitu dapat berpotensi tinggi risiko dari kanker. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai prognosis dari akalasia. Jadi prognosis pada pasien akalasia ini sangat baik. Kebanyakan pasien sendiri yang dirawat dengan tepat memiliki harapan hidup yang normal, tetapi penyakit ini bisa kambuh dan pasien mungkin memerlukan perawatan intermiten. Prognosis dari akalasia ini sendiri terdiri dari terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Terapi non-farmakologi ini seperti terapi endoskopi, laparoskopi, dan operasi terbuka, sehingga dapat memberikan prognosis yang baik terhadap akalasia. Keluhan yang dirasakan oleh pasien penderita akalasia dapat berkurang secara signifikan dengan memberikan penata laksanaan yang baik. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa angka kekambuhan masih sering didapatkan. Biasanya keluhan akan kembali dirasakan setelah 2-6 tahun setelah terapi dilakukan dan memerlukan terapi yang berulang agar prognosis lebih baik lagi. Sedangkan pada terapi non-farmakologi memberikan prognosis yang buruk, mengingat bahwa akalasia ini sendiri memiliki sifat yang progresif sehingga angka kesembuhan rendah. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi akalasia ini merupakan kondisi yang relatif jarang, serta kelainan langka yang menyerang individu dari jenis kelamin dan segala usia yang membuat makanan serta cairan sulit keluar dari kerongkongan ke dalam perut. Akalasia ini adalah gangguan atau kelainan mobilitas premier esophagus di mana relaksasi pada sphincter esophagus bagian bawah tidak mencukupi dan tidak ada gerakan peristaltik yang menyebabkan makanan yang terserang bersifat statis. Angka kejadian tahunnya sendiri pada 1 dari 100.000 orang di dunia dengan prevalensi keseluruhan 9-10 orang dalam 100.000 orang, dan insiden puncak terjadi pada usia di atas 65 tahun, serta pada pasien dengan usia di atas 85 tahun, yaitu sebanyak 37 dari 100.000 orang. Faktor yang dianggap sebagai penyebab dari akalasia ini ada 3, yaitu autoimmunity etiologi, genetik etiologi, dan viral etiologi. Berdasarkan motilitasnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu hipermotil akalasia, ada hipomotil akalasia, dan amotil akalasia. Untuk tes yang digunakan untuk mendiagnosis dari akalasia ini, itu ada esofagografi atau barium swallow, endoskopi, dan manometri. Diagnosis banding dari akalasia ini yaitu gastroesophageal reflux disease atau yang biasa disebut dengan sindrom reflux asam lambung serta sindrom dispepsia. Penata laksanaan dari akalasia ini melibatkan peningkatan aliran keluar esofagus untuk meredakan gejala pada pasien. Perubahan pola hidup juga dapat membantu dalam pencegahan sekunder, misalnya dengan makan secara perlahan dan minum banyak air bagi pasien yang sudah mengalami akalasia. Untuk komplikasinya sendiri,
itu dapat berupa perforasi esofagus, di mana dilatasi pneumatik untuk akalasia membawa resiko perforasi esofagus yang signifikan. Dan yang terakhir untuk prognosisnya itu dibagi menjadi dua, ada yang terapi non-farmakologi dan farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi ini seperti terapi endoskopi, laparoskopi, dan operasi terbuka, sehingga dapat memberikan prognosis yang baik terhadap akalasia. Sedangkan pada terapi farmakologisnya, ini dapat diberikan prognosis yang lebih buruk, mengingat bahwa akalasia ini memiliki sifat yang progresif sehingga angka kesembuhannya sendiri masih rendah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai akalasia. Terima kasih.